Oke, kita kembali ke bincang santai kita, Pak Rektor. Tadi Anda sudah sampaikan satu kendala di umrah, itu masalah SDM. Jadi masih ada dua lagi. Ya. Nah, silakan. Apa yang dua lagi yang menjadi kendala? Yang kedua itu adalah sarana dan prasarana. Jadi ini justru yang juga akan membatasi perkembangan daripada umrah itu sendiri. Sebagai contoh, ketika kita ingin membuka sebuah program studi yang menjadi keinginan masyarakat Kepri, misalnya ada namanya teknika, nautika, gitu ya, menjadi pelaut itu, ya kita nggak bisa karena kita nggak punya sarana dan prasarananya. Nah, untuk itu kita jadi terbatas. Kita juga terbatas untuk bisa menerima mahasiswa baru. Setiap tahun kita hanya bisa menerima 1.200. 1.200 ya. Satu setiap tahunnya. Padahal kalau kita bisa punya gedung yang memadai dan memiliki kampus yang relatif besar, tentu kita bisa menerima bisa sampai 2 kali lipatnya atau bahkan 3 kali lipat. Tapi umrah boleh mendapatkan dana bantuan dari pemerintah provinsi ya, selain dana APBN itu? Ada mekanismenya tentunya Pak, ada mekanismenya. Dan tapi boleh, tinggal ada mekanisme. Jadi kalau misalnya pemerintah daerah kuliah itu punya komitmen politik, membantu umrah mengatasi problem prasarana seperti itu. Sangat mungkin kan Pak, itu sangat mungkin, dan bisa juga dikemas dalam bentuk beasiswa misalnya. Jadi saya lihat misalnya gini, salah satu kendala kita hari ini umrah hanya memiliki aset berupa lahan sebesar 22,5 hektar yang sangat tidak lazim buat perguruan tinggi negeri dimanapun, karena di mana-mana biasanya mereka punya sampai 100 ya lebih dari itu. Nah, makanya kita memang perlu di Malaysia itu luar biasa hijau. Kakak kandung kita sendiri misalnya UNRI itu punya hampir 300 hektar kan? Jadi umrah baru memiliki sekarang 22,5 hektar. Mudah-mudahan nanti pemerintah provinsi, pemerintah kota bisa memberikan. Ada gambaran akan berikan tambahan juga. Ya, insya Allah sudah ada dari pemerintah provinsi sudah sedang mengupayakan untuk bisa ada penambahan. Dan perlu di demo tidak? Jangan. Iya, kadang-kadang mendesak harus dengan aksi juga. Dari pemerintah kota juga demikian. Ya. Kan ini kan punya umrah, ini kan adalah aset masa depannya. Jadi itu kesadaran itu Pak, kesadaran itu bahwa perguruan tinggi itu adalah masa depan sebuah daerah, itu yang tentunya harus campaign terus-menerus. Dan bahkan saya lihat tidak hanya umrah, semua perguruan tinggi di Kepri harus kita bantu, kita dorong untuk bisa meningkat. Dan ada dalam konsep namanya wakaf pendidikan gitu ya. Jadi atau ada endowment program. Jadi semacam kayak dana abadi yang bisa dicurahkan buat pendidikan tinggi di Kepri. Jadi sebenarnya juga sangat memungkinkan. Jadi mudah nanti kalau ekonomi Kepri sudah membaik, ya kenapa tidak misalnya semua mahasiswa dari kabupaten kota masing-masing tempat itu gratis semua gitu kan, beasiswanya dibiayai oleh Pemda setempat, sehingga umrah bisa juga fokus dalam pengembangan program-programnya karena mahasiswa sudah di cover oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Dan kalau dari angkanya kayaknya tidak juga eksesif juga Pak. Misalnya kayak umrah sendiri setiap tahun kita dana dari mahasiswa yang masuk itu hanya sekitar 20 sampai 22 miliar rupiah saja setiap tahun itu. Jadi kalau itu Pemprov bisa memprovide-nya dalam bentuk beasiswa kan tentu sangat memudahkan ya anak-anak Kepri. Sekarang juga ada mahasiswa beasiswa yang diatur oleh pemerintah daerah yang sekarang kuliah di ada. Tapi jumlahnya kecil, jadi tidak banyak di jumlah beasiswa. Padahal itu kan jumlahnya juga tidak terlalu besar. Mungkin bisa sebenarnya kalau pemerintah concern dan untuk pengembangan SDM unggul di Kepri, tentunya ini harus jadi program-program terutama buat para calon gubernur nanti ke depan kan mungkin harus mulai dipikirkan kira-kira apakah memungkinkan memperkuat SDM unggul Kepri dari Kepri sendiri dengan cara memberikan scholarship kepada mereka dan tempatkan di perguruan tinggi yang ada di Kepri. Tidak hanya umrah, tentunya ada Politeknik Batam, ada juga yang swastanya dan sebagainya. Ya, itu saya dapat beberapa informasi bahwa jumlah mahasiswa asal Kepri yang kuliah di umrah itu tiap tahun makin menurun karena mereka kalah bersaing dengan mahasiswa yang berasal dari luar. Ya, kalau dari sisi itu bisa ada dua perspektif kita melihatnya, Dato. Jadi dulu itu hampir 95% intake-nya mahasiswa umrah dari Kepri. Nah,
sekarang sudah mulai lebih menurun. Itu artinya umrah juga sudah mulai menjadi pilihan. Ya, pilihan dari tempat lain kan. Sehingga nanti kita melihat. Tapi kan harus ada protek, harus ada alokasi khusus yang tetap disampaikan kepada pemerintah. Katakanlah 30% alokasi mahasiswa itu harus dari berasal dari Kepri. Memang di setiap perguruan tinggi punya polisi itu, dan biasanya angkanya di 20%. Tapi umrah masih besar. Kita masih sekarang 60% masih dari Kepri. Masih Kepri. Sekarang ini 90% masih di Kepri. 60% masih di Kepri. Jadi masih belum, reputasinya belum demikian menarik buat yang lain. Tapi sudah mulai. Artinya, jadi ini juga perlu kesadaran publik juga bahwa kalau nanti semakin turun bukan karena kita tidak ingin mendukung pengembangan SDM Kepri-nya, tetapi memang umrahnya secara ini juga sudah mulai memiliki reputasi dan performa sehingga menjadi pilihan utama. Nah, yang kita kunci adalah melalui jalur-jalur misalnya bidik misi atau SNPTN, itu adik-adik dari Kepri yang akan menjadi utamanya, itu bisa 30% tadi, kuota 20-30%. Ya, jadi, paling tidak di setiap tahun dipertahankan supaya program beasiswa dari pemerintah itu jangan lebih banyak keluar, mereka banyak yang keluar, tapi di dalam umrahnya sendiri, dalam Kepri sendiri mereka tidak memberi alokasi yang cukup. Karena itu kalau sudah itu nanti kan umrah tidak secara misi bagus, tapi merupakan sejarah awalnya berdiri perguruan ini adalah untuk memperbaiki kualitas SDM di Kepri. Jadi kalau sampai mahasiswa asal Kepri sulit di negerinya sendiri kan, kita tak bisa berbayangkan bagaimana kita merasa tidak merespon secara baik gagasan awal dari berdirinya umrah seperti itu. Ya. Itu yang kedua tadi Pak, dari sarana dan prasarana, dan yang ketiga adalah tata kelolanya lah. Jadi kita memang perlu selalu senantiasa memperbaiki aturan-aturan di dalam untuk bisa menjadi landasan kita dalam melaksanakan organisasi. Ini yang masih relatif muda, dan ini menjadi prioritas pertama tadi, good university governance adalah ditempatkan di awal gitu kan, bahwa harus diselesaikan dulu dalam 6 bulan ke depan. Ini harus sudah mulai jelas tata kelola seperti apa yang akan kita pakai selama 4 tahun ke depan, Pak. Oke, itu yang ketiga, tata kelolanya. Jadi dengan tiga kendala ini menurut saya banyak hal yang bisa diselesaikan lebih segera, dan kemudian mungkin membangun komunikasi lagi dengan katakanlah stakeholder utama kan pemerintah daerah. Mungkin ada satu komitmen bersama, ada MOU atau apa namanya dengan pemerintah daerah bahwa menerima karyawan PNS yang baru itu harus mengutamakan keluar produk daripada umrah. Kalau tidak, mereka kan tidak punya hope untuk ini, nanti tamat dari umrah mereka mau jadi apa, gimana cari kerjanya, bersaing di tempat lain juga sulit. Nah, tapi kalau ada MOU semacam komitmen dari katakanlah nanti ada calon dari gubernur yang baru, nah dia memasukkan komitmen ini ke dalam visi dan misi mereka, bagaimana menjamin bahwa tamatan perguruan tinggi terutama dari umrah itu punya tempat untuk bekerja sini. Ya, dan memang kita harapannya tentu lulusan umrah juga tidak hanya berkiprah di Kepri, tapi juga ikut membangun bangsa ini, Pak. Jadi sebaiknya sebaiknya kita itu jadi tanggung jawab umrah untuk. Tapi orang Melayu ini kalau anaknya tamat sekolah, dia tak mau anaknya jauh, tetap juga dekat pinggang dia seperti itu. Jangan pergi jauh, nak. Kata dia, engkau di sini lah, engkau sekolah di sini lah, kata dia seperti itu. Jadi kultur kita bukan kultur merantau. Orang Melayu ini bukan kultur perantau, memang kulturnya menjadi pegawai negeri, menjadi apa tuh si kampungnya dia menjadi kekuatan di kampungnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, tadi kalau nah kemudian saya juga kepingin Kepulauan Riau ini, kerajaan Riau Lingga ini dulunya sudah menyumbang bahasa ke dalam sistem kebudayaan nasional. Bahasa Melayu menjadi salah satu menjadi cikal bakal bahasa nasional. Sekarang dalam konteks keberadaan umrah sebagai sebuah institusi perguruan tinggi, ada tidak sesuatu yang menjadi mimpi besar umrah itu untuk disumbangkan kepada negeri ini, apakah dari laut, apakah dari kultur, dari budaya, seperti ada sesuatu yang lain selain dari bahasa. Sekarang kita terhenti pada sebuah yang namanya bahasa, yang lain kan kita belum sempat memberikan sesuatu. Ya, tadi Pak, kalau dari visi ini riset maritim kan, maritim apa sih yang bisa kita lakukan? Misalnya dari 2.408 pulau, dari 255.000 km persegi wilayah perairan kita,
itu banyak sumber daya hayati kita yang belum tereksplorasi dan tereksploitasi. Saya melihat bahkan farmasi bahari. Nah, jadi selama ini perairan kita dipakai untuk satu perikanan, baik tangkap maupun budidaya, kemudian pariwisata bahari dan juga mungkin pertambangan ya, dan termasuk juga galian tambang pasir dan juga tambang migas. Mungkin begini Pak, mungkin dalam pikir saya, di dalam entrepreneurship kan sekarang ada dikembangkan beberapa model entrepreneurship yang berbasis maritim, social maritim entrepreneurship, yang sekarang prinsip entrepreneurship yang dikembangkan Indonesia itu agraris. Ini kita kenal itu dari kembangkan dari Jawa, dari pulau mana yang punya tradisi bagus entrepreneurship-nya. Entrepreneurship maritim sendiri kita kan punya. Nah, kalau misalnya Umrah bisa membuat model, justru Umrah sudah buat dalam visi Gurindam itu M-nya adalah Mari yang terakhir Mari sociopreneurship. Jadi memang kita akan mencoba mendorongkan tadi kalau disinggung juga semua nggak bisa masuk jadi pegawai negeri juga, ya kan? Tentu salah satu strategi kita adalah menciptakan entrepreneur, ya kan? Entrepreneur ini yang bisa memanfaatkan sumber daya kelautan, kemaritiman untuk kemaslahatan tadi. Jadi semua kita pakai terminologi Mari Sociopreneurship. Tadi malah Pak Dato kayaknya lebih enak tuh tadi social marine. Iya. Saya ini kan teman saya sekarang di Moro itu mengembangkan rumput laut itu. Dia luar biasa. Entrepreneurship dia berbasis maritim itu. Dia kembangkan. Dia mencari model. Bagaimana caranya mengembangkan entrepreneurship dengan berbasis maritim itu sehingga laut itu ada nilainya, ada harganya, dan kita tidak seperti apa mati di dalam lumbung beras. Mati di lumbung beras. Tadi ya kalau Pak Rida menyampaikan apa kontribusi selain bahasa yang artinya gongnya nasional kan, maka saya lihat itu yang possible adalah membuat semacam pusat kelautan regional. Nah, mimpi saya sebenarnya adalah Natuna mungkin Pak ya. Natuna harus dijadikan sebagai satu tempat di mana supaya ini punya impact yang besar, maka tidak hanya terbatas oleh Umrah, tapi kita harus mengundang champion-champion dari berbagai dunia untuk melakukan riset di Kepulauan Riau. Nah, sehingga hasil-hasilnya juga ada akselerasi dan akan didiseminasikan secara global. Ini akan membuat bisa terlihat sebagai sebuah kontribusi. Jadi Natuna tidak hanya nyumbang gas sama minyak tapi lautnya juga punya sesuatu. Jadi bisa saja idenya adalah membuat research center untuk Laut Natuna Utara kan gitu kan. Nah, nanti di situ ada ya kolega dari Cina, Singapura, Malaysia, Thailand, semua kita ajak bersama-sama riset dengan lokus ASEAN atau lebih spesifik lagi di Natuna Utaranya. Nah, ini juga possible Pak. Tapi lagi-lagi tadi kita kalau dapat dari Bupati Natuna dikasih lahan di sana, kita akan coba ajukan proposal untuk pembangunan pusat kelautan di Natuna. Misalnya. Sudah ada blueprint-nya, pusat di Natuna. Sudah ada semacam. Secara teknis belum Pak, tapi memang kan baru kita idenya baru kita gagaskan. Oh, lalu Green kan kami dari media bisa membantu memberi informasi lebih awal kepada bupatinya. Sebenarnya kalau Natuna itu lahannya kan masih banyak sekali yang terbesar, lalu di pulau-pulaunya itu masih banyak pulau-pulau kosong yang bisa dipakai sebagai pusat. Dan nanti yang menjadi unggulan adalah bioteknologi kelautan. Nah, tadi karena jumlahnya besar, farmasi bahari lah kalau kita sebutnya gitu ya. Tadi mungkin yang nggak usah susah dari pohon bakau di belakang rumah kita itu sebenarnya mungkin ada bahan-bahan kimia yang bisa sangat spesifik menjadi obat untuk penyakit tertentu dan sebagainya. Ini kan perlu riset-riset yang memang mendalam. Jadi ada cerita bahwa Laksmana Cheng Ho itu ditugaskan ke Cina itu berangkat dari sini itu mencari sesuatu dari lendirnya teripang. Teripang itu tidak semua tempat ada. Di kawasan Cina Selatan hanya ada di Lingga, hanya ada di Pulau Penang seperti itu. Teripang merah yang sekarang kejang itu. Nah, itu kan tidak semua tempat ada, dan itu obat yang belum pernah oleh kita belum pernah dikaji seperti luar biasa kan. Saya tadi kan sumbangan terbesar mungkin seperti sumbangan di farmasi seperti itu kepada bank nasional, karena teripang merah kita itu tidak ada di tempat lain, hanya di
kurang diawalinya dengan barang tuna. Kalau sayang kan kalau sampai berakhir hanya dikiloin sama toko-toko dikeringkan itu. Ya tadi memang upaya kita sudah arah ke arah sana. Tadi dengan keterbatasan, meskipun kita punya keterbatasan dari sisi sumber daya manusianya, dari sisi infrastruktur, tapi kita tetap bekerja. Saya ambil contoh saja di Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan, misalnya ada dosen kita yang baru selesai menyelesaikan S3 itu mencoba mengkaji tentang gonggong. Jadi di gonggong itu ternyata dagingnya ada peptida, itu suatu protein kecil yang memang bisa punya fungsi-fungsi yang luar biasa Pak. Misalnya untuk anti-aging ya, untuk anti penuaan, untuk kebugaran, vitalitas, itu bisa ada ditemukan. Sekarang vitalitas itu sekarang gonggong ya, vitalitas kita hanya makan gonggong langsung, tapi kalau dia diekstrak atau kita tahu molekulnya apa, kita kembangkan molekulnya. Jadi bukan berarti kita, atau misalnya kita ada punya terumbu karang ada satu spesies itu sponge ya. Kalau sponge itu mungkin ya kayak gak busa gitu Pak, dia itu binatang, itu bisa diekstrak dan bisa ada zat anti kanker katakan. Dan bukan berarti kita akan ambilin semua sponge yang ada di lautan, nanti jadi habis juga. Kita pelajari molekulnya seperti apa, kita buat secara sintesisnya. Nah itu yang lebih bisa dipakai pengembangan. Jadi bukan berarti kita akan melakukan ekstraksi dari daun bakau, kita tebangin untuk diambil ekstrak, tidak. Kita lihat apa ini molekulnya apa, itu yang kita harus sintesis. Yeah. Nah itu ya, bioteknologi kelautan kelihatannya bisa menjadi unggulan di Umrah ataupun di Kepri secara. Ya, bioteknologi laut yang unggulan dan laut yang khas, yang spesial di laut Cina Selatan ini kan luar biasa kayanya dibanding laut-laut yang lain seperti itu menurut saya. Ya, tinggal lagi bagaimana caranya mendapatkan dukungan karena keterbatasan anggaran di Umrah sendiri, kesadaran dari pemerintah daerah yang punya sebagai stakeholder penting di Kepri ini untuk memberi prioritas laut. Kita ini kan sudah punya kekayaan laut, kurang memberi perhatian pada kelautan itu. Akhirnya sumber yang ada tersedia pada kita itu tersia-sia. Sudah bertahun-tahun seperti itu bentuknya. Cuma mungkin kali model komunikasi, kesadaran kemaritiman itu sekarang yang masih kurang, karena kesadaran yang ada kesadaran agraris semua berdasarkan pada basis pertanian, perkebunan seperti itu. Jadi kesadaran pada kelautan itu dan laut yang selalu dianggap sebagai penghambat. Ya secara konsep sebenarnya kan sangat inline sekali nih, atau ada Pak Jokowi ya dengan poros maritim dunia, kemudian Kepri Bunda Tanah Melayu yang unggul di bidang maritim, Umrah yang menjadi pusat kecemerlangan riset dan budaya maritim. Jadi sudah pas, tinggal sekarang komitmen kita yang juga diikuti dengan komitmen anggarannya, artinya harus ke sana. Tentulah. Kalau nggak begitu juga susah juga gitu. Nah ini kan sangat menarik sekali. Saya juga akan mendorong kepada kementerian untuk bisa paling tidak mempertimbangkan membuat sebuah nomenklatur perguruan tinggi. Di Indonesia sebenarnya tidak ada universitas maritim Pak. Yang ada adalah universitas perguruan akademi, sekolah tinggi, politeknik dan sebagainya. Nah ini kita satunya maritim. Ya tapi secara nomenklatur memang belum ada itu. Jadi kita ingin dorong, apalagi bersama dengan sekarang lagi digodok RUU Provinsi Kepulauan. Jadi kenapa tidak dibangun saja universitas maritim di 8 provinsi kepulauan, sehingga memang ada afirmasi dari pemerintah bahwa ini loh yang akan bisa mengawal poros maritim dunianya presiden gitu kan. Kalau tidak ya tentu Umrah bukan universitas maritim yang bernama Raja Ali Haji, tetapi universitas yang bernama Maritim Raja Ali Haji. Jadi perguruan tingginya masih seperti yang lain juga, tidak ada kekasannya. Nah ini kita sebenarnya dorong dan saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa kita harus berubah, transformasi. Ada dukungan dari lembaga-lembaga internasional, antara produsen-produsen tertentu yang punya berminat terhadap masalah kemaritiman. Saya dengar dari Jepang itu sangat membantu hutan mangrove, hal seperti itu. Sekarang ada kerjasama khusus? Ada Pak. Kita memang disupport. Jadi misal saja ini saya sambil sampaikan juga. Insya Allah tahun depan Umrah akan menjadi host dalam kegiatan International Marine Science Conference yang merupakan yang ke-11 yang dilakukan oleh UNESCO. Bayangkan saja Umrah universitas yang kecil ini berani kita ambil momen yang demikian besarnya dunia
yang akan menghadirkan 700 saintis dunia nih. Kumpul di sini. Kumpul di, memang dia karena ada syaratnya harus hotel berbintang 4, jumlah kita pilih di Lago ya akhirnya, sama nanti di Lago. Iya kan itu kepilih juga. Iya, ya, tadinya kan pengen di Tanjung Pinang biar kita bisa, rupanya cuma punya CK aja satu. Jadi memang harus di tempat itu, dan mohon juga dukungan dari semua stakeholder. Artinya ini buat kita pekerjaan harus besar. Berani Pak, harus berani. Insya Allah Pak, kita sudah nanti tanggal 15 ini launching pertama dari websitenya. Itu ada 700, biasanya kan orang bikin seminar internasional, orang asingnya paling 10 orang, selain ini orang Indonesia. Ini kita kebalikannya, 700 orang internasional, ya mungkin orang Indonesia nanti hanya 100 gitu. Iya, yang memberi sesuatu yang yang membuat Kepulauan Riau menjadi lebih. Dan ini menjadi perhatian, memang perhatian. Dan itu pernah kita lakukan, misalnya kita melakukan pelatihan untuk spesies yang punah dan langka gitu kan, karena di Kepri ada dugong, ada pesut itu kita pernah melakukan pelatihan 2 tahun lalu di sini, dan pesertanya dari ASEAN Pak. Jadi memang Umrah ini sudah diuntungkan dengan letak geografis strategisnya, dan kita merupakan etalase perguruan tinggi di ASEAN buat dari Indonesia kan Pak ya. Nah, dan kita beruntung karena memang di ASEAN sendiri juga ada universitas-universitas yang luar biasa kayak NUS, NTU dari Singapura, kan itu di ranking 25 besar dunia, Farida. Jadi kita nggak perlu susah-susah mikir mau berinteraksi dengan universitas-universitas yang hebat, karena di ASEAN sudah ada, dan ini tetangga kita, tinggal Thailand, 1 jam sudah ketemu di Singapura paling bagus ya. Atau Thailand dan lainnya. Tapi artinya Umrah harus mulai pelan-pelan memastikan bisa berinteraksi dengan setara dengan mereka lah gitu. Tidak boleh ada inferior di dalam diri kita juga nggak boleh merasa superior, ya sudah berdampingan saja. Nah, itu yang paling ideal, tidak perlu kompetitif, tidak perlu merasa kita lebih rendah atau kita lebih tinggi, tapi memanfaatkan keunggulan teknologi mereka yang menurut teori Habibie namanya teori balon. Begitu balon itu pecah gitu ya, kita ikut mendapatkan limpahan dari teknologi yang mereka ada seperti itu. Kembali ke mungkin masih ada sedikit menit tentang dugong itu kan bahagian yang juga sangat penting kita selamatkan lestari itu, dan itu menurut saya salah satu sumbangan penting kita nanti kepada dunia keilmuan, karena itu makin lama makin tak ada, makin sulit sekali kita menemukan ikan dugong gitu. Ya betul Pak, dan itu ya tadi Umrah dengan keterbatasan adat mencoba tetap berkontribusi di level regional memang ya. Jadi sudah ada upaya-upaya untuk itu, tinggal sekarang ini harus secara masif mindsetnya bahwa kita ada di ASEAN gitu loh. Jadi malah enak, kita nggak perlu berkompetisi dengan ITB, IPB yang di Jawa sana, lebih baik kita hanya berdampingan dengan perguruan tinggi di ASEAN, itu kita akan naik dengan sendirinya Pak. Jadi dan itu memang mendapat apresiasi. Kalau di nasional mereka akan lihat bahwa Umrah memang posisinya ya tadi dia interaksi dengan universitas regional kan gitu. Jadi itu jadi kekuatan kita sebenarnya Pak. Yang salah satu kekuatan karena kekuatan strategis dengan kondisi lokasi yang ada di kawasan yang ada di sini. Oke, kita break sebentar dulu Pak masuk.